Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang modul customer yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Modul customer ini nantinya digunakan untuk mengelola data pelanggan, di mana kita dapat membuat data pelanggan baru, mengedit data pelanggan, dan juga menghapus data pelanggan. Modul customer saat ini dapat digunakan untuk beberapa keperluan seperti membuat member dan juga melakukan transaksi dengan sistem pembayaran cicil atau utang. Dalam pengembangan lebih lanjut, nantinya data customer juga dapat digunakan sebagai sistem poin belanja, di mana toko nantinya dapat memberikan poin belanja untuk setiap customer yang sering berbelanja atau sudah menjadi langganan, yang pada akhirnya toko nantinya dapat memberikan reward seperti pemberian hadiah, pemberian voucher belanja, ataupun pemberian diskon belanja. Kita mulai ke penggunaan modulnya. Pertama, silakan kalian login terlebih dahulu ke dalam aplikasi Modufusion, lalu pilih modul Customer. Pada tampilan awal, teman-teman akan mendapati halaman Customer List yang di dalamnya akan berisi data customer. Kemudian pada bagian Add New Customer digunakan untuk membuat data customer baru, dan pada bagian Member nantinya akan berisi customer yang sudah terdaftar sebagai member. Untuk membuat data customer baru, silakan pilih Add New Customer, lalu isi bagian yang diperlukan. Saya akan coba mengisi datanya terlebih dahulu. Perhatikan, pada bagian Customer Status, pastikan memilihnya sebagai aktif. Kemudian, pada bagian Customer Type, silakan pilih tipe customer yang cocok untuk menggambarkan karakter customer tersebut dalam berbelanja. Teman-teman bisa mencari arti dari tipe customer ini di internet, karena kalau saya jelaskan itu akan menjadi panjang durasi videonya. Kemudian pastikan juga untuk setiap kolom isian itu terisi semua. Jika semuanya sudah terisi, tekan Save. Kemudian kita beralih ke bagian Customer List. Kita akan memastikan terlebih dahulu bahwa pembuatan data customer sudah sepenuhnya berhasil dan dapat ditampilkan ke dalam Customer List ini. Sebelum menampilkan data customer-nya, seperti biasa, silahkan atur terlebih dahulu data limitnya. Begitupun juga dengan data limit yang ada di dalam member. Jika sudah, close modul customer untuk menyimpan pengaturannya. Lalu masuk kembali ke dalam modul customer. Untuk menampilkan data customer yang sebelumnya sudah dibuat, silahkan tekan tombol View Customer List. Kemudian untuk mengatur lebar kolomnya, silahkan tekan Auto Fit Column. Kontrol utama untuk data customer dapat ditemukan dengan cara klik kanan pada mouse. Dan di sini teman-teman bisa mencetak data customer, ekspor data to Excel, menambahkannya sebagai member, mengedit data, dan juga menghapus data. Untuk mengedit data customer, tinggal pilih saja edit. Lalu silakan lakukan proses perubahan datanya. Tekan back untuk membatalkan proses edit data. Untuk proses export to Excel, penggunaannya sama seperti di video yang sebelumnya saya bahas, tepatnya di pembahasan modul inventory yang di part 2. Untuk menambahkan member, silakan pilih terlebih dahulu customer mana yang akan ditambahkan ke dalam member. Lalu klik kanan dan pilih Add to Member. Maka akan ditampilkan kolom isian seperti ini. Saya akan jelaskan sedikit tentang adanya fungsi member di sini. Sistem pembayaran non-tunai menggunakan member card sudah tidak asing lagi bagi kita, terutama saat berbelanja di minimarket besar seperti Alfamart, Indomart, dan juga beberapa supermarket lainnya. Bentuk member card di setiap minimarket dan juga supermarket tentu saja berbeda-beda dan dirancang sedemikian rupa, yang dimana kartu member itu juga dapat diisi saldonya. Dengan menggunakan Modufusion, teman-teman dapat menerapkan sistem pembayaran non-tunai menggunakan member card dengan menggunakan fungsi Add Member. Dengan begitu, teman-teman dapat mengeluarkan member card resmi khusus dengan desain yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan toko. Di sini saya akan menunjukkan kepada teman-teman prototipe alat untuk membaca kartu member yang saya buat. Jadi alat ini nantinya digunakan sebagai alat untuk menerima sistem pembayaran non-tunai menggunakan kartu member di dalam aplikasi Modufusion.
Dan tentu saja alat ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut agar dapat dikemas ke dalam sebuah casing. Dan saat ini saya juga sedang mencoba menerapkan sistem yang efisien dalam hal pembayaran non-tunai ini. Kemudian ini adalah bentuk dari kartu member yang masih polos, di mana nantinya kartu member ini dapat didesain sehingga memiliki tampilan profesional yang menggambarkan toko teman-teman. Dan tentu saja alat dan kartu member ini nantinya bisa teman-teman dapatkan dan dibeli di toko resmi Modufusion dengan harga yang tentu saja terjangkau. Jadi untuk sementara waktu saya akan coba memperkenalkan fungsi member card ini terlebih dahulu kepada teman-teman sampai alatnya sudah benar-benar dirancang dan siap untuk dipasarkan. Kembali lagi ke pembahasan awal. Jadi setelah menu member ini ditampilkan, maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengaktifkan terlebih dahulu alat untuk membaca member cardnya dengan cara menekan tombol select card. Ketika alat sudah mengeluarkan suara beep, itu artinya alat sudah siap untuk membaca member card. Lalu silakan tap member card ke alatnya. Nah, perhatikan, sekarang ID khusus akan dibuatkan untuk kartu member ini. Setiap kartu member biasanya memiliki kadaluarsa. Nah, untuk mengatur kadaluarsanya, silakan tentukan di bagian card member expired. Tentukan lamanya expired kartu member sesuai dengan kebijakan toko teman-teman. Misalnya, saya akan mengaturnya selama 1 tahun, yang berarti kartu harus diset ke tanggal 19 bulan 1 tahun 2025. Dan tentu saja nantinya customer juga dapat melakukan top up saldo untuk member card ini, sekaligus dapat memperpanjang masa berlaku kartu membernya melalui kasir. Dan sebagai saldo awal yang akan diberikan untuk kartu member ini, kita bisa memasukkan nominal saldonya di bagian add balance. Misalnya, saldo awal untuk penggunaan member baru yang akan saya berikan adalah sebesar Rp5.000. Kemudian tekan enter. Setelah itu tekan proses. Lalu kita akan memeriksa member yang baru saja kita buat di bagian menu member. Lalu tekan tombol view member list. Dan nantinya di sini akan berisi data customer yang baru saja kita tambahkan sebagai member. Kita juga dapat mengontrol data member ini seperti menghapus member, menonaktifkan member, dan mengaktifkan kembali kartu member yang sebelumnya tidak aktif dengan cara klik kanan lalu pilih actionnya. Untuk bisa menghapus member, kita bisa memilih menu delete. Untuk menonaktifkan member, kita bisa memilih deactivated, di mana nantinya kartu member akan dinonaktifkan, sehingga nantinya customer tidak bisa melakukan proses transaksi non-tunai menggunakan kartu member. Fungsi ini juga berguna jika misalnya customer kehilangan kartu membernya. Jadi, toko bisa menggunakan langkah ini untuk memblokir kartu member tersebut. Dan pada bagian reactivated digunakan untuk mengaktifkan kembali kartu member yang sebelumnya itu dinonaktifkan. Untuk demo bagaimana Modufusion melakukan proses transaksi non-tunai menggunakan kartu member dan juga proses top up saldonya, nanti akan saya jelaskan pada saat saya menjelaskan modul kasir. Oleh karena itu, ikuti terus perkembangan aplikasi Modufusion melalui channel YouTube ini. Mungkin cukup sekian video penjelasan tentang modul customer yang ada di dalam aplikasi Modufusion. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya dengan baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu kembali di video tutorial berikutnya tentang penggunaan aplikasi Modufusion. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.